banyak vendor wedding ya Mas, yang bukan hanya di Jakarta, di kota-kota kecil juga, akhirnya mereka milih quit. Karena mereka nggak sanggup sejujurnya untuk 9 bulan bertahan tanpa event sama sekali. Nama saya Peter dan hari ini saya menjadi CEO dari Ohana Enterprise. Kalau ditanya soal bagaimana memulainya nih, sesuatu yang amat lucu ya. Biasanya kalau anak muda, saya menempatkan diri masih muda ya. Jadi kalau biasanya anak muda memulai bisnis itu dengan passion. Tetapi saya ini tidak seperti itu. Saya memulai bisnis dengan peluang. Nah, kalau menurut saya bisnis itu bicara soal peluang. Jadi di tahun 2015 saya sudah sempat kerja dulu 5 tahun di perusahaan swasta. Dan di tahun 2015 saya punya partner memiliki gedung Mas. Gitu. Kita punya gedung sendiri di Gading Serpong. Dan dia waktu itu cuma tanya sama saya gini, "Pit, gue punya gedung nih, kita bikin WO yuk," gitu kan. Kita bikin WO yuk, saya bilang gini, pengalaman nggak punya di WO gitu kan. Terus bukan orang wedding industry, saya orang profesional gitu kan. Dan malah di 2014 saya malah terjunnya di dunia otomotif gitu kan. Terus dari otomotif bisa masuk ke wedding gimana ya, karena saya melihat teman-teman saya tuh dulu mau wedding Mas. Di usia 25 tahun itu kan usia-usia mau menikah kan. Aduh, saya bilang, wah ada peluang nih. Dan waktu itu peluangnya gini, di Jakarta, di Gading Serpong, Tangerang itu belum ada satu brand yang menurut saya nasional brand. Kalau kita sebut wedding ya orang bisa pakai siapa aja lah. Lalu saya bilang, oke, saya bilang sama teman saya, gue coba ya setahun ya kita bikin. Kita coba setahun kita manage your ballroom. Jadi dia punya ballroom lalu kita mencoba manage ballroom dia. Tanpa pengalaman, tanpa ada latar belakang di dunia wedding kita coba. Justru kalau menurut saya mencoba sesuatu hal yang baru itu menyenangkan, menggairahkan. Lalu di 2015 dengan hal yang kita nggak ketahui justru malah kita tuh mencatatkan rekor dalam 3 bulan tuh kita bisa menjual hampir 70 paket wedding. Dan dulu tuh orang kaget. Gila, kok ini pemain baru bisa jual 70 paket wedding dalam 3 bulan? Apa kuncinya? Kuncinya adalah kita membuat satu paket yang kita beri nama gini, garansi 100% nggak upgrade. Jadi orang kalau pakai Ohana itu tidak ada harga yang tersembunyi. Kalau kita kasih harga 95 juta itu benar-benar 95 juta. Dan dengan kualitas yang baik dengan harga yang reasonable. Banyak vendor wedding ya Mas, yang bukan hanya di Jakarta, di kota-kota kecil juga, akhirnya mereka milih quit. Karena mereka nggak sanggup sejujurnya untuk 9 bulan bertahan tanpa event sama sekali. Nah, untungnya Ohana Enterprise itu dari tahun 2016 kita sudah membangun tim media. Kenapa? Karena vendor-vendor wedding ini kan bergantung dengan pameran, Pak. Jadi, kalau ada pameran baru jualan. Nah, Ohana Enterprise sudah memiliki social media yang kuat. Dan buat teman-teman semua juga yang mau follow kita ada di Ohana_Enterprise. Kita memiliki follower kurang lebih 250.000. Itu mereka yang biasanya dealing di pameran, mereka juga bisa dealing by dari social media. Sudah banyak sekali yang bahkan penjualan kita sebelum pandemi itu sudah 65% dari social media. Dari media sosial yang kita miliki. Dampaknya kalau buat dari Ohana Enterprise pasti tidak bisa event. Tetapi dari sisi penjualan kita masih bisa survive. Masih bisa melakukan penjualan untuk event di tahun 2021. Itu yang masih bisa kita syukuri. Meskipun event-event yang harusnya terjadi di 2020, secara jujur teman-teman, saya mempospon 500 event ke tahun 2021. Itu dampaknya apa? Dampaknya tuh buat para tim dari Ohana, contohnya seperti fotografer, contohnya seperti para dekorator, para pemain musik, MC, itu mereka akan sangat terkena dampaknya. Tetapi Ohana Enterprise dengan komitmen yang kita miliki, kita menjamin bahwa kita masih ada, kita masih survive, dan kita masih melayani pernikahan. Meskipun hari ini banyak orang yang tadinya menikah 1.000 orang, 800 orang, sekarang pernikahannya menjadi 50-100 orang seperti itu. Jadi sedikit ada perubahan. Kebanyakan mereka, gue lebih pilih postpone aja lah tahun depan lah, karena semua perempuan di Indonesia 85% kita survei, dan kita melakukan survei juga setelah pandemi ini, mereka lebih memilih postpone wedding dibanding wedding tapi tamunya sedikit.
Kenapa? Karena mereka pikir, loh aku kan punya teman kuliah, aku kan punya teman SMA, aku kan punya teman kerja, aku kan punya teman kantor, aku kan punya teman kecil. Masa aku nggak undang sih, aku hanya undang saudara. Terus banyak juga yang bilang gini, tapi divirtualkan aja, pakai live IG. Itu nggak bisa menjawab pernikahan, karena pernikahan adalah silaturahmi antara banyak keluarga, banyak pertemanan, mereka akan datang ke acara pernikahan. Bahkan kita bikin, menurut survei yang kita baca, 10 kegiatan yang dikangeni saat pandemi. Nomor 6-nya itu kondangan. Jadi banyak orang itu kangen kondangan. Kangennya ngapain sih? Ketemu teman. Kadang ketemu teman lama kan hanya di kondangan. Gitu kan. Jadi banyak orang tuh kangen kondangan, kangen makan kambing guling kalau di kondangan. Jadi banyak banget survei-survei mengenai itu. Jadi buat orang-orang yang memilih sekarang untuk menikah, ya kalau kalian memang punya tanggal baiknya di tahun ini dan kalian memang mau saving budget, mungkin ya udahlah lebih baik saya untuk mengisi rumah atau DP rumah, ya nggak apa-apa kalian nikah di tahun ini. Dan semua wedding organizer termasuk Ohana wedding package, kita juga sekarang menyiapkan packs kecil lah untuk melangsungkan pernikahan seperti itu. Kalau yang dari bulan Juni sampai bulan Oktober, kita sudah melangsungkan akad dan pemberkatan sebanyak 120 couple. Saya selalu bilang ke teman-teman tim ya, ada manajer, ada general manager saya yang bantu saya, ada director operation juga dari Ohana Enterprise. Saya selalu ngomong bahwa wedding itu sesuatu yang tidak akan hilang. Seperti kelahiran, pernikahan, kematian itu nggak mungkin hilang. Karena orang tetap akan menikah. Masalahnya memang kita sekarang tuh lagi slow down. Tapi suatu saat ketika virus ini hilang atau corona ini hilang, itu pasti akan rebound. Itu semua bisnis itu kan seperti itu. Kita akan mengalami penurunan dan kita akan balik ke rebound. Intinya gini, apakah Ohana masih produktif dan masih kreatif? Kreativitas sangat dibutuhkan di era seperti ini.